selamat siang semuanya. Hari ini Grup 4 akan mempresentasikan analisis penerapan ekspatriat dalam mengelola sumber daya perusahaan PT Semen Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota Grup 4. Yang pertama itu ada Ambar Pisti Setianingsih, yang kedua itu ada Dian Septiani, yang ketiga itu ada Nanda Sesti Prastiwi, yang keempat itu ada Hoiriah. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dian Septiani. Kepada Dian, kami persilakan. Apa itu PT Semen Indonesia? PT Semen Indonesia atau Persero, dahulu PT Semen Gresik Persero, adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Persero resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden Republik Indonesia pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, sehingga menjadikan BUMN pertama yang go public. Dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat pada tanggal 20 Desember 2012 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Perseroan resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik Persero menjadi PT Semen Indonesia. Pergantian nama tersebut sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. PT Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanglong Semen. Saat ini kapasitas terpasang semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 42% semen domestik. Kemudian, di mana lokasi kantor pusat dan cabang perusahaan. Anak perusahaan penghasil semen diantaranya yaitu PT Semen Padang terletak di Kantor Pusat Indarung, Padang, Sumatera Barat. PT Semen Gresik terletak di Jalan Veteran Gresik, Jawa Timur. Dan PT Semen Tanosa terletak di Desa Bantoan, Kecamatan Minasate, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, Tanglong Semen Vietnam, berada di Hanoi, Vietnam. Kemudian, untuk anak perusahaan bukan penghasil semen, diantaranya yaitu PT United Traktor Semen Gresik. Yang kedua, PT Industri Kemasan Semen Gresik. Yang ketiga yaitu PT Kawasan Industri Gresik. Yang keempat yaitu PT Swadaya Graha. Yang kelima, PT Varia Usaha. Yang keenam, PT Eternit Gresik. Yang ketujuh, PT SGG Energi Prima. Yang kedelapan, PT SGG Prima Beton. Dan yang terakhir yaitu PT Krakatau Semen Indonesia. Kemudian, untuk perusahaan afiliasi yaitu yang pertama PT Varia Usaha Beton, yang kedua PT Waru Abadi, yang ketiga ada PT Varia Usaha Bahari, yang keempat PT Varia Usaha Dharma Segara, dan yang terakhir yaitu PT Varia Usaha Lintas Segara. Dan untuk lembaga penunjangnya yaitu ada Koperasi Warga Semen Gresik, PT Cipta Nirmala, Dana Pensiun Semen Gresik, dan Yayasan Wisma Semen Gresik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairia. Oke, selanjutnya itu sejak kapan perusahaan memperkerjakan ekspatriat? Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex ASEAN Holdings Ltd kepada Blue Valley Holdings Pte Ltd
sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi negara RI 51,0%, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah 51,0% dan publik 48,9%. Tanggal 18 Desember 2012 adalah momentum bersejarah ketika perseroan melakukan penandatanganan transaksi final akuisisi 70% saham Tanglong Semen, perusahaan semen termuka Vietnam yang memiliki kapasitas produksi 2,3 juta ton per tahun. Akuisisi Tanglong Semen Company ini sekaligus menjadikan perseroan sebagai BUMN pertama yang berstatus multinational corporation. Sekaligus pengukuhan posisi perseroan sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sampai tahun 2013 sebesar 30 juta ton per tahun. Menyelesaikan pembangunan unit pabrik semen akuisisi Tanglong Semen Joint Stock Company (TLCC) di Vietnam menjadi Strategic Holding Company dan perubahan nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Bagian 2, perusahaan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250 ton semen per tahun. Dan di tahun 2013 kapasitas terpasang mencapai 30 juta ton per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, saham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau kini menjadi Bursa Efek Indonesia, serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu negara Republik Indonesia 73% dan masyarakat 27%. Bagian ketiga, itu pada bulan September 1995, perseroan melakukan penawaran umum terbatas 1, right issue 1, yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi negara Republik Indonesia 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 1995, PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Total kapasitas terpasang perseroan saat itu sebesar 8,5 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 17 September 1998, negara Republik Indonesia melepas kepemilikan sahamnya di perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex SADE-CF, perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi negara Republik Indonesia 51%, masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ambar. Jabatan apa yang mempekerjakan ekspatriat? Ekspatriat adalah sumber daya manusia yang seringkali dijadikan sebagai manajer yang ditugaskan untuk bekerja di anak perusahaan yang berada di negara lain atau ditugaskan di luar perusahaan induk berada. Perusahaan multinasional menggunakan tenaga ekspatriat dalam 3 hal yang esensial bagi perusahaan, yaitu yang pertama field position, yang kedua management development, dan yang ketiga organizational development. Yang pertama field position, yaitu ekspatriat memiliki fungsi untuk transfer of knowledge yang di dalamnya juga mencakup budaya organisasi. Yang kedua yaitu management development, adalah pengiriman ekspatriat ke luar negeri sebagai model pelatihan untuk menambah pengalaman dari ekspatriat dalam menjalankan tugas berikutnya. Dan yang terakhir yaitu organizational development, yang berarti keberadaan ekspatriat di anak perusahaan berfungsi sebagai penghubung dari perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam hal kontrol dan koordinasi. Dan selanjutnya, mengapa perusahaan PT Semen Indonesia mempekerjakan ekspatriat? Ekspansi bisnis yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia di kawasan Asia Tenggara menjadikan PT Semen Indonesia sebagai perusahaan multinasional baru
yang dimiliki oleh Indonesia. Dikarenakan dalam melakukan ekspansi bisnis tersebut, PT Semen Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yaitu di faktor modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi kontrol terhadap anak perusahaan di negara lain. Model sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah ekspatriat. Fungsi ekspatriat dalam hal ini adalah sebagai perwakilan dari perusahaan induk dalam berjalannya proses produksi atau operasional dari anak perusahaan ke luar negeri. Oleh karena itu, PT Semen Indonesia mempekerjakan ekspatriat dikarenakan pekerja ekspatriat memiliki peranan atau fungsi sebagai pengawas, pengatur, dan transfer agen dalam hal budaya dan standar organisasi dalam operasinya. Pentingnya ekspatriat diterapkan dalam perusahaan PT Semen Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, ekspatriat adalah representasi dari citra dan branding perusahaan di luar negeri. Yang kedua, ekspatriat berperan sebagai pegawai yang melakukan transfer of knowledge dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Dan yang terakhir itu yang ketiga, yaitu ekspatriat berfungsi sebagai monitor atau pengawas dari perusahaan induk tentang apa saja yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal anak perusahaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nanda Sesti. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan mengelola pekerja ekspatriat, mulai dari gaji, tunjangan, keamanan, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya yang diberikan perusahaan untuk pegawai ekspatriat tersebut. PT Semen Indonesia memiliki fasilitas yang diberikan kepada pekerjanya seperti yang pertama, berubah gaji. Pada umumnya, gaji yang diterima oleh karyawan PT Semen Indonesia kisaran 1 sampai 18 juta per bulan, tergantung dari posisi jabatan karyawan tersebut. Namun, untuk pekerja ekspatriat memiliki rata-rata gaji reguler kisaran 25 juta sampai 50 juta per bulan. Di samping gaji reguler, pekerja ekspatriat memperoleh tunjangan jabatan atau yang disebut compensation salary yang berkisar antara 10 juta sampai 25 juta per bulan. Bagian besar pekerja ekspatriat yang menduduki jabatan sebagai direktur menerima gaji antara 50 juta sampai 75 juta per bulan dan antara 75 juta sampai 100 juta per bulan. Pada level jabatan direktur tunjangan di luar jabatan, ada yang di atas 50 juta. Managing Director Kelly Service Indonesia, Bernadette Temas mengatakan, pendapatan para ekspatriat tersebut terlihat lebih besar dari pekerja Indonesia karena adanya tambahan fasilitas yang harus dipenuhi sebuah perusahaan dalam merekrut ekspatriat tersebut. Jadi, kenapa lebih besar ekspatriat? Dikarenakan komponen yang lain, misalnya ada untuk sewa rumah, pendidikan anak, juga diberikan kesempatan pulang ke negaranya beberapa kali dalam setahun. Itu merupakan bagian dari fasilitas. Itu yang membuat beda. Bernadette Temas juga mengungkapkan, jika dibandingkan dari gaji pokok, sebenarnya gaji yang diterima oleh ekspatriat dan pekerja lokal tidak jauh berbeda. Fasilitas selanjutnya berupa asuransi kesehatan, seragam kerja, dan uang transportasi. PT Semen Indonesia menggandeng PT Asuransi Reliance Indonesia untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan bagi karyawan. Dalam kerjasama tersebut, PT Semen Indonesia menggunakan program Reliance Managed Care yang diberikan pelayanan kesehatan berdasarkan indikasi dan kebutuhan medis tanpa adanya batasan. Sehingga semua biaya kebutuhan kesehatan karyawan dan keluarga tertanggung didasarkan pada indikasi dan kebutuhan medis yang tercover seluruhnya. Beberapa fasilitas yang diberikan oleh layanan Reliance Managed Care antara lain konsultasi dokter umum, spesialis, imunisasi dasar, perawatan gigi dasar, hingga perawatan ibu hamil yang kesemuanya didasarkan pada indikasi dan kebutuhan medis. Selain itu, pekerja ekspatriat juga mendapatkan fasilitas berupa seragam kerja dan uang transportasi serta makan perharinya Rp55.000. Oke, terima kasih kepada grup 4. Dan tadi sudah dijabarkan mengenai analisis penerapan ekspatriat dalam mengelola sumber daya perusahaan di PT Semen Indonesia. Terima kasih untuk semuanya.
Saya harap semua ini bermanfaat buat yang nonton nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar guys, aku lihat. Oke, hari ini grup 4 akan mempresentasikan. Pertama dia kan, kedua siapa mau Kedua. siapa tuh? Kedua aku nggak apa-apa deh. Mau ya Pak? Aku Tiga aku, keempatnya yang testing. Tes PPT cukup. Pegawai ekspatriat tersebut Ayo.